Shalom. Sekali lagi Shalom. Hari ini hari Minggu tanggal 19 April 2020. Kita kembali lagi beribadah. Walaupun kita hanya bertemu via online, tapi tidak mengurangi sukacita kita sedikit pun untuk bertemu Tuhan hari ini. Karena itu sebagai pujian pembukaan, marilah kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus karena darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus karena darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita mau tabiskan ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian, kami puji dengan riang Dikau Allah yang benar. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang benar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Bait yang kedua. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu. Agar kami menyayangi
peneladan kasih-Mu. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Nats pembimbing di minggu ini dari 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana orang-orang percaya di segala abad dan tempat mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan kita akan masuk juga dalam doa syafaat. Saya undang untuk majelis yang bertugas bisa mengambil bagian di depan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada Minggu Raya ini tanggal 19 April 2020 kita boleh bertemu kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengar akan beberapa pengumuman. Yang pertama mengingatkan situasi dan kondisi saat ini dan menindaklanjuti serta mentaati himbauan pemerintah dan majelis sinode sehubungan dengan COVID-19. Maka untuk sementara waktu ini semua kegiatan kategorial ditiadakan sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Berikutnya untuk pengumuman yaitu untuk sementara jadwal pelayanan mimbar tidak berlaku sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Yang ketiga, ibadah minggu untuk minggu depan tanggal 26 April 2020 masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Sedangkan untuk laporan persembahan, Bapak Ibu bisa melihat di WhatsApp group. Bapak Ibu bisa mencek manakala ada kesalahan atau kekeliruan, mohon segera memberitahukan ke majelis yang ada. Bahkan persembahan-persembahan yang dikumpulkan di dalam ibadah di rumah masing-masing bisa disetorkan di Bank Mandiri atas nama Gereja Misi Injili Indonesia dengan nomor rekening yang telah tertera di WhatsApp grup yang ada. Setelah itu resi mohon untuk dikirimkan kepada Ibu Yanti Sompotan sebagai bendahara gereja. Untuk jemaat yang berulang tahun untuk tanggal 19 April sampai 25 April. Yang pertama anak Kenny Arka Marcelino tanggal 19 April, yaitu ada Ibu Sri Sompotan Supriyanti Sompotan tanggal 19 April,
Setelah itu ada Bapak Hartono tanggal 19 April juga, dan Ibu Priscilla Kartini Kilanmase tanggal 21 April. Ayat firman Tuhan bagi yang berulang tahun terdapat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Ada ketinggalan Ibu Elsa Lahenda yang juga berulang tahun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa yang ada. Sebelum kita masuk di dalam pokok doa, kita akan angkat satu pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan Allah pemelihara akan kehidupan kami. Engkau adalah perisai yang sungguh terbukti di dalam kehidupan kami. Sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau masih menjaga kami. Engkau masih menaungi kami. Engkau Allah sendiri yang sungguh memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah wabah virus corona yang ada Tuhan, kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh menaikkan akan syafaat kami kepada Engkau. Kami menyerahkan akan pemerintahan di dalam mengambil kebijakan untuk menangani akan virus corona ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah sendiri yang sungguh-sungguh campur tangan di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Presiden Engkau sendiri yang terus memberikan hikmat. Engkau Allah sendiri yang terus menolong akan presiden sebagai kepala negara. Supaya setiap keputusan yang diambil itu sungguh-sungguh boleh menghambat di dalam pencegahan daripada virus corona yang ada ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk tim ahli yang terus berusaha untuk menemukan vaksin, tenaga medis, dan keamanan yang ada Tuhan. Terlebih buat masyarakat seluruh Indonesia, supaya mereka juga boleh berdisiplin di dalam kehidupan mereka. Manakala ada himbauan pemerintah untuk mereka tidak keluar, biarlah mereka juga taat di dalam himbauan ini ya Tuhan. Supaya melalui himbauan ini Tuhan, pencegahan boleh terjadi sehingga virus ini tidak semakin menyebar kemana-mana ya Tuhan. Kami rindu Bapa supaya virus ini dapat tersingkirkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami rindu sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau dapat kembali berbakti, beribadah bersama-sama di gedung gereja ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktu-Mu Tuhan, Engkau akan kerjakan semuanya ya Bapa. Dan kami berdoa menyerahkan juga untuk keputusan pemerintah di dalam membebaskan akan tahanan yang ada ya Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus juga tolong supaya tidak justru membuat masalah ketika pembebasan dari para narapidana yang ada ini ya Tuhan. Mereka tidak berbuat lagi kejahatan di mana mereka berada ya Tuhan. Ketika mereka kembali ke daerah-daerah, biarlah Tuhan Yesus juga tolong. Kau sadarkan mereka Bapa, supaya mereka menjadi masyarakat yang sungguh-sungguh telah diubah di dalam kasih daripada Tuhan sendiri. Dan masyarakat juga boleh menerima akan keberadaan mereka ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, tolonglah ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan semua anggota jemaat kami. Kiranya Engkau Allah sendiri yang terus menjaga akan kesehatan mereka Tuhan. Kiranya Engkau Allah sendiri yang terus melingkupi mereka dalam kuasa-Mu. Sehingga jemaat kami, dimanapun mereka berada, tidak terpapar dengan COVID-19 yang ada ini Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan untuk Bapak Lianto ke dalam tangan Tuhan, bahkan juga Oma Sarah Lokon. Tuhan Allah sendiri yang melawat kedua hamba-Mu ini di dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah sendiri yang memberikan kekuatan dan kesembuhan secara sempurna. Kami berdoa dan kami menyerahkan juga untuk pertumbuhan iman di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini Tuhan. Supaya Engkau Allah sendiri yang terus mereka ditolong oleh Tuhan. Supaya iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Pengharapan mereka tidak pudar di dalam pengharapan mereka kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau lah satu-satunya penolong yang setia di tengah setiap persoalan dan kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Tuhan Yesus yang kiranya mencukupi segala kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, kami berdoa dan juga menyerahkan akan sidang sinode yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai 21 Agustus di Sintang, Kalimantan Barat. Kiranya Tuhan terus juga menolong panitia yang mempersiapkan sidang sinode ini. Supaya sidang sinode ini Tuhan dapat dipersiapkan, akan juga dapat terlaksana dengan baik, dapat dihasilkan akan materi-materi yang akan dibahas untuk perkembangan pelayanan di tengah gereja misi Injil Indonesia yang ada. Tuhan Yesus memberkati juga biaya yang masih diperlukan ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa dan kami menyerahkan juga untuk jemaat Kalongan, kiranya Tuhan Yesus juga menolong mereka supaya mereka juga semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa menyerahkan juga untuk keluarga Happy Maradia yang melayani di Punjabi, India. Tuhan Yesus juga menolong akan keluarga ini di tengah kesehatannya, jiwa-jiwa yang dilayani. Tuhan Yesus juga yang memberkati supaya sungguh melalui wabah virus COVID-19 yang juga terjadi di India, nama Tuhan boleh diberitakan, nama Tuhan boleh disampaikan, nama Tuhan saja yang sungguh boleh menjadi jawaban di dalam setiap masalah COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Di dalam satu nama yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan bersama-sama membaca Mazmur bagi Tuhan. Kita buka di Mazmur pasalnya yang ke-16. Kita akan membacanya secara bergantian. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya undang Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri.
kita mau membaca Mazmur ini secara bergantian. Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kita mulai. Mazmur pasal yang ke-16, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagi selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibir. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia memiliki pusaka, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang-orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu sekalian silakan duduk. Ya, mungkin hari ini ada sebagian dari kita yang sedang memiliki kesusahan hati. Mungkin ada dari kita yang harus berpisah dari murid-murid di sekolah karena profesi sebagai guru, ataupun mungkin anak-anak muda yang harus tidak bertemu dengan teman-temannya lagi karena tidak bisa berkumpul atau nongkrong, atau bahkan mungkin oma-oma, opa-opa yang mungkin tidak bisa bertemu dengan cucunya karena ada pembatasan-pembatasan di daerah tertentu. Tapi biarlah itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kita hari ini, karena kita percaya bahwa hanya sukacita yang daripada Tuhan saja yang mampu menguatkan setiap hari-hari kita. Karena itu kita angkat pujian terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan sukacita kita kepada Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah sebagatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita ulangi lagi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah sebagatku,
takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Masih ada sukacita? Kita lanjut lagi, kita angkat pujian berkuasa di bumi di surga, karena hanya ada Allah yang berkuasa sanggup melawan virus corona. Kita bersorak-sorak memuji Tuhan, bertepuk tangan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam penyembahan. Kita mau lebih jauh lagi menyembah Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Pujian ini mengatakan dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Biar pujian ini boleh menjadi ungkapan sembah kita, syukur kita kehadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kan ku dengan darah-Mu, dengan darah
yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita ulangi lagi pujiannya, lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Musik tetap mengalun. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa penyembahan kita ke hadirat Tuhan. Saat ini, saat-saat seperti ini, hanya Tuhanlah yang mampu menjadi sandaran hati kita. Hanya Tuhanlah yang mampu menjadi tumpuan kita. Karena Dia begitu besar, karena Dia begitu dahsyat. Dia Allah kita. Dia yang mampu membuka segalanya, Dia yang mampu menyelesaikan segalanya. Ya Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, karena hanya Tuhan yang layak disembah dan layak ditinggikan. Mungkin ada dari kita yang merasa kesusahan, sedih hati. Mari Bapak Ibu, kita datang hadirat Dia, kita sembah Dia. Ungkapkan hati kita, ungkapkan rasa keluh kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan segala solusi dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau boleh menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami, penolong hari-hari kami yang semakin sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang layak ditinggikan dan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita pujikan lagi, Engkau ku sembah. Oh, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia.
seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Hanya Engkaulah yang kami sembah, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang berkuasa dan berdaulat atas ciptaan-Mu, atas orang percaya. Oleh karena itu Bapa, tak henti-hentinya kami untuk menyembah, memuji, memuliakan, bersyukur kepadamu atas rahmat dan pengasihan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan di minggu ini, tanggal 19 April ini lagi Tuhan, Kau beri kesempatan kepada kami walaupun di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Dalam ibadah ini kami mau mendengar, mau merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar menguatkan, meneguhkan kami, memperbaharui kami, memulihkan kami semua. Karena firman-Mu itu iya dan amin. Pakai jugalah hamba-Mu dengan segala keterbatasan oleh Roh-Mu yang kudus untuk memberitakan firman-Mu, sehingga dalam pemberitaan Kau yang diagungkan, ditinggikan. Inilah kami semua ya Bapa, ya Tuhan, siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Salam, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun di rumah masing-masing mendengar firman Tuhan bersama keluarga, atau juga ada tetangga yang ikut, atau juga jemaat yang lain, sukacita Tuhan tetap ada pada kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 31. Kita membacanya secara bersahut-sahutan. Saya nanti baca ayat-ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 31. Yohanes pasal 20 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di situ di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Silakan. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada
kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Sampai sejauh itu kita membaca, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita mendengar berita kebangkitan Kristus. Magdalena atau Maria Magdalena datang melihat kubur kosong. Awalnya dia melihat dengan kacamatanya sendiri. Tapi ketika Kristus membukakan mata rohaninya, maka dia percaya Yesus bangkit. Kubur kosong menandakan dia hidup, dia bangkit. Nah, minggu ini kita mendengar firman Tuhan. Sesuai dengan judul teks, itulah yang kita dengar tema kita hari ini, minggu ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa Yesus menampakkan diri? Untuk membuktikan dia bangkit. Dia sudah mengalahkan kuasa kematian. Dia hidup. Dan berulang-ulang kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya percaya dan mempercayakan hidup mereka kepada Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut. Nah, oleh karena itulah, mari kita belajar dari teks yang kita baca, yang menjadi renungan kita minggu ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada 4 hal yang kita lihat di sini. Penampakan dirinya untuk apa? Yang pertama, mari kita lihat. Penampakan Yesus merubah ketakutan menjadi sukacita. Itu ayat 19 sampai 20. Kalau tadi sudah kita baca. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Bukankah pagi Maria Magdalena sudah melihat Yesus yang bangkit? Dan Maria Magdalena juga datang memberitahu untuk mereka berkumpul di tempat yang sekarang ini, yang terkunci pintu-pintu. Tapi mari kita lihat, mereka masih penuh dengan ketakutan. Mereka masih takut terhadap orang-orang Yahudi. Itulah situasi pada waktu itu. Kenapa mereka masih takut? Maria sudah menyatakan, dia bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup karena dia tidak ada di dalam kuburnya. Tapi masih juga mereka dalam ketakutan. Oleh karena itulah, tentu kita belajar dari apa makna. Kenapa mereka masih takut? Karena Roh Allah, Roh Kudus belum turun atas mereka. Kekuatan mereka ada ketika Kristus bersama-sama dengan mereka. Memang Kristus sudah bangkit, tapi tidak bersama dengan mereka. Oleh karena itulah, mereka masih dalam ketakutan. Wajar manusia takut. Saya kira alami itu. Tetapi, kalau melebihin daripada kewajaran, itu boleh. Mungkin dipertanyakan tentang imannya.
karena itulah kita lihat di sini bagaimana ketika mereka mengunci pintu mereka. Yesus yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan yang tak dapat dibatasi lagi ruang dan waktu, maka dia hadir di situ. Kristus hadir di situ. Di dalam ketakutan mereka, Kristus datang dan mengucapkan yang paling indah, yang memang dibutuhkan manusia, yaitulah damai sejahtera bagi kamu. Wah, ini ucapan yang luar biasa. Dalam ketakutan ada kata damai sejahtera bagi kamu. Ini manusia merindukan ini. Dimanapun siapapun dia merindukan ketenangan, damai, damai yang dari Tuhan. Nah, Kristus datang dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu untuk merubah ketakutan mereka menjadi sukacita. Dan ini kita lihat, waktu Kristus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, dan sesudah berkata demikian ayat 20, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Yesus. Perhatikan di sini, tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan adalah dapat diraba, dapat dilihat. Namun dia tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Itulah tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang juga suatu saat kita akan kenakan ketika Kristus membangkitkan kita dari kematian ketika dia datang. Jadi bisa diraba, bisa dilihat. Maka dia menunjukkan, lihatlah tangannya, lihatlah lambungku, kata Tuhan Yesus kepada murid-murid. Murid-murid diyakinkan lagi. Jadi Kristus memang benar, harus memang panjang sabar untuk membawa murid-murid supaya percaya, tidak ragu. Nah, oleh karena itu dia membuktikan dengan jelas bahwa ini, akulah dia yang disalibkan, yang ditusuk lambungku, dipaku tanganku. Ini jelas, aku bangkit, sudah mengalahkan kuasa kematian. Dan inilah penampakan Yesus kepada murid-murid dengan tubuh kebangkitan, maka merubah dari ketakutan menjadi sukacita. Itulah juga bagi kita dalam merayakan kebangkitan Kristus. Memang suasana sekarang masih suasana merayakan kebangkitan Kristus. Kematian sudah jelas tidak bisa menaklukkan Kristus. Kubur tidak bisa menahan Kristus. Dia bangkit. Oleh karena itulah, apapun yang kita alami, peristiwa apapun yang sekarang yang sedang melanda kita, yang mungkin kita dikuasai ketakutan, terlebih lagi COVID-19. Memang berita ini berita menakutkan. Oleh karena itu pemerintah untuk membuat larangan supaya kita membatasin diri kita tidak keluar rumah dan menjaga jarak. Tentu kita sebagai manusia rasanya kok dikekang, kok seperti ini. Tapi lihatlah Kristus yang bangkit. Lihatlah dia merubah ketakutan menjadi sukacita. Saya yakin kalau Tuhan izinkan ini terjadi bagi kita, bagi bangsa kita, bagi jemaat kita, ada rencana Tuhan yang baik, yang belum kita tahu sekarang. Pasti, semua rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Itulah Tuhan kita. Itulah Yesus Kristus yang bangkit. Yang kedua, penampakan Yesus memberikan estafet pelayanan. Itu ayat 21. Mari kita lihat. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kristus selesai mengerjakan karyanya.
Itulah waktu disalib dikatakan, sudah selesai. Apa yang diutus Bapa, yang diberikan beban Bapa kepada anaknya, yang diberikan misi Bapa kepada anaknya, adalah dia harus mati, menanggung dosa kita, menanggung kutuk kita. Itu sudah selesai. Nah, oleh karena itulah Kristus memberikan estafet pelayanan kepada kita untuk kita teruskan pemberitaan Kristus yang mati dan yang bangkit. Itulah Injil. Itulah inti berita Injil. Yesus yang mati, yang bangkit. Kita beritakan sampai ke ujung bumi. Itu yang dikatakan Yesus. Katakan, Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang, aku mengutus kamu. Ini oleh betapa bahagianya kita dipilih dari banyak orang pada zaman sekarang ini menjadi pelayan Tuhan. Untuk meneruskan estafet yang dikerjakan Yesus untuk keselamatan orang berdosa. Nah, oleh karena itu, dalam pelayanan yang kita beritakan, bukan diri kita, bukan gereja kita, bukan kehebatan orang lain, bukan. Estafet pelayanan adalah memberitakan Kristus. Kristus yang mati, yang bangkit. Karena di dalam kematian dan kebangkitannya, orang memperoleh hidup yang kekal. Orang memperoleh hidup damai sejahtera. Yang tadi dia katakan. Damai sejahtera bagi kamu. Itulah. Jadi, penampakan Yesus membuktikan dia hidup, ada tugas yang diberikan kepada kita. Ada tanggung jawab. Itulah estafet pelayanan. Mari kita kerjakan. Kalau Kristus mempercayakan ini kepada kita, itu suatu hal yang besar, suatu hak istimewa yang besar kepada kita. Siapakah kita sesungguhnya? Kita orang berdosa. Dosa kita yang menyalibkan dia. Tapi dia memilih kita dari keberdosaan kita untuk meneruskan pelayanan. Kuasanya tak berubah. Saya yakin kita dimampukan oleh Kristus yang bangkit untuk kita setia melayani Tuhan, untuk memberitakan Tuhan. Yang ketiga, penampakan Yesus memateraikan murid-muridnya dengan Roh Kudus. Itulah ayat 22-23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang ketiga ini adalah Kristus memeteraikan murid-murid dan juga semua orang percaya yang sudah lahir baru, bertobat, terima Tuhan Yesus, dimeteraikan oleh Allah dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14. Itu jelas dikatakan, dimeteraikan, menandakan kita milik Allah. Tapi bukan itu saja tujuannya, bukan hanya tujuan milik Allah, tapi juga untuk kita mengerjakan pekerjaan yang dibebankan Kristus kepada kita. Yaitu apa? Untuk memberitakan ada pengampunan dosa di dalam Kristus. Satu-satunya pengampunan dosa. Dosa dapat diselesaikan hanya di dalam Kristus. Nah, Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus ada dalam kita. Maka ketika orang bertobat, terima Yesus, kita layani, kita katakan kepadanya, dosamu sudah diampuni. Itu wibawa dari Roh Kudus, bukan karena dari kita. Tapi Roh Kudus yang dimeteraikan Allah itu di dalam hidup kita. Maka kita diberi wibawa untuk melayani orang ketika dia bertobat, terima Yesus. Maka kita mengatakan, dosamu sudah diampuni. Siapa yang ampuni? Yesus Kristus Tuhan, bukan pendeta, bukan kita, tapi Yesus Kristus yang mengampuni dosa orang yang mau bertobat, yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang tidak mau bertobat, tentu Roh Kudus juga mengajar kita bahwa dia tidak diampuni dosanya. Inilah maksud daripada yang ketiga ini, penampakan Yesus
memateraikan murid-muridnya dengan Roh Kudus. Jadi itu tanggung jawab kita. Tadi yang kedua adalah mengutus, dan yang lebih jelas lagi untuk apa tujuan mengutus itu adalah untuk memberitakan di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam Kristus ada penyucian dosa. Di dalam Kristus ada penebusan jiwa dari dosa. Itu dikatakan. Yang keempat, penampakan Yesus merubah yang tidak percaya atau ragu-ragu menjadi percaya dan menjadi penyembah Yesus, Allah dan Tuhan. Itu ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Itulah kita lihat Thomas. Bagaimana waktu Yesus menampakkan diri di satu tempat yang terkunci, Thomas tidak hadir. Waktu murid-murid bersaksi, kami sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tapi Thomas tidak percaya. Dia tidak percaya. Dan dia katakan, kalau belum lihat tangannya yang terluka dan jariku, tanganku menusuk lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Inilah Thomas. Akhirnya seringkali kita mengatakan, kalau ada orang-orang yang tidak percaya, kayak Thomas kamu ya. Sering kita buat begitu kan sama teman-teman kita. Memang Thomas kayak begitu, dia apa adanya memang. Karena belum lihat. Tapi nanti kita lihat bagaimana Kristus melayani dengan sabar tentang Thomas. Nah, waktu dia mengatakan, sekali-kali aku tidak percaya. Mereka masih mengumpul dengan pintu terkunci. Kristus datang. Datang lagi menampakkan diri. Dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Belum lagi Thomas berkata, langsung Kristus mengatakan kepada Thomas, Thomas, anak Didimus, mari jarimu, lihatlah tanganku. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Luar biasa. Itulah Tuhan Yesus. Kalau dia memilih orang-orang yang pilihannya dalam kekekalan, ini pasti tidak dibiarkannya jatuh. Nanti tanya mungkin, bagaimana Yudas? Yudas tidak dipilih untuk jadi murid. Yudas dipilih dalam penggenapan nubuatan dari perjanjian lama. Ada katakan, salah seorang muridnya akan berkhianat. Itu sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama. Maka kita lihat, dia memang akan mati bunuh diri, juga dinubuatkan. Maka dibiarkan. Bayang, Petrus, Thomas, sama-sama berdosa. Ini pilihan. Petrus, Thomas itu pilihan Allah dalam kekekalan. Maka tak akan dibiarkan oleh Kristus untuk jatuh, untuk tergeletak. Tidak. Maka Petrus ditegur, nanti kita lihat ayat-ayat sesudah ini. Bagaimana Petrus dilayani oleh Tuhan Yesus. Dan ini sekarang Thomas pertama dilayani. Dia bilang, sekali-kali aku tidak percaya kepada Kristus yang bangkit. Kristus datang melayaninya. Katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi. Dan karena percayalah. Apa yang terjadi bagi Thomas? Thomas langsung mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Inilah. Ini kita lihat. Apakah pengakuan ya Tuhanku, ya Allahku membuat jadi Yesus menjadi Tuhan dan Allah? Tidak. Karena ada orang mencari celah untuk Yesus mengatakan bukan Allah, bukan Tuhan. Tidak. Tidak perlu. Yesus mengatakan ini aku Allah, aku Tuhan. Tidak. Dari perbuatannya, dari karyanya yang luar biasa. Maka waktu Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan Allah, dia akan mengatakan, Thomas, jangan sebut itu. Seperti malaikat, perhatikan kalau di perjanjian lama, kalau malaikat itu disembah oleh orang atau para nabi, kalau dia bukan Allah yang menampakkan diri, kalau dia malaikat asli, malaikat akan menolak, jangan sembah aku, sembahlah Allah. Nah inilah Yesus mengatakan. Maka dikatakan, maka dia tidak menolak.
waktu Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku," dia menyembah. Inilah kita lihat, penampakan Yesus dengan tubuh kebangkitan merubah Thomas yang tidak percaya, yang ragu-ragu, menjadi percaya, menjadi penyembah, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Itulah. Dan yang terakhir, penutup, adalah ayat 30-31. Mari kita lihat kesaksian ini, iya dan amin. Artinya mari kita baca 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang dicantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kesaksian atau tulisan ini adalah iya dan amin. Karena ini firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada Yohanes menulis ini. Menulis tentang Kristus yang bangkit. Artinya banyak lagi, tapi Roh Kudus menginspirasikan tulisan sehingga tidak semua kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus dicatat. Kalau enggak, Alkitab kita tentu besar sekali. Besar, mungkin segini besarnya. Susah kita membawanya. Tapi Roh Kudus yang menginspirasikan kepada penulis-penulis, kepada rasul-rasul tentang firman Tuhan, tentang berita kebangkitan Kristus, itu cukup hanya ini, Kejadian sampai Wahyu. Berita ini cukup memberitakan kasih Allah kepada orang berdosa di dalam dan melalui Kristus yang mati dan yang bangkit. Imanilah itu. Inilah diri situ. Jadi itu iya dan amin. Oleh karena percayalah, percayakan hidup kita kepada Kristus yang bangkit. Jangan ragu. Percaya dan sembahlah Dia. Layanilah Dia. Ikutlah Dia. Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar di minggu ini tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Terima kasih Bapa, kami dikuatkan. Ada 4 hal yang kami belajar dari penampakan Yesus. Pertama adalah merubah rasa takut menjadi sukacita karena Yesus menampakkan diri dengan tubuh kebangkitan. Yang kedua, penampakan Yesus memberi suatu estafet pelayanan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk bertanggung jawab, melakukan tugas tanggung jawab kami yang dibebankan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan murid-murid kepada kami juga. Yang ketiga, penampakan Yesus memeteraikan murid atau orang percaya dengan Roh Kudus untuk memberitakan pengampunan dosa hanya ada dalam Kristus. Yang keempat adalah penampakan Yesus adalah merubah yang tidak percaya menjadi percaya dan menjadi penyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Bapak. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Bapak, terima kasih. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami. Bahwa Yesus Tuhan kami yang mati yang bangkit. Bapak, kuasanya tak berubah. Akan menguatkan kami untuk terus melayani Tuhan. Untuk terus mengikut Tuhan. Walaupun situasi yang tidak enak. Tapi tetap kami mau menyembah. Memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Kami percaya badai ini pasti berlalu bersama Yesus Bapak. Dalam waktu Yesus. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah kami oleh firman-Mu. Tuhan, kami berdoa lagi untuk orang-orang yang berulang tahun atau jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa untuk anak Kenny Arka Marcelino, untuk Ibu Sri Supriyanti Sompotan, untuk Bapak Hartono, untuk Ibu Priscila Kartini Klianmase, dan juga untuk Ibu Elsa Fadi Lahenda. Tuhan, bertambah usia dari saudara-saudara kami ini, bertambah pengenalan mereka akan Tuhan Yesus Bapa, dan bertambah pengenalan mereka akan diri sendiri, dan bertambah juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Tuhan, berkatilah mereka Tuhan dalam rumah tangga mereka masing-masing, Bapak, supaya mereka boleh menjadi berkat. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, kebutuhan ekonomi Tuhan cukupkan terus Bapak, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sekali lagi menyerahkan saudara-saudara yang berulang tahun, biarlah sukacita surgawi Tuhan limpahkan di hari ulang tahun mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ya Bapa, ya Allah kami,
sebentar kami akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan lewat Gereja Misi Injili Indonesia dan juga cabang Kalongan Tuhan. Biarlah Kau gerakkan hati kami untuk memberi yang terbaik, Bapa. Memberi yang terbaik adalah mampu memberi dari kekurangan, Bapa. Itulah yang disukai Tuhan. Terima kasih. Baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur, maupun persembahan umum. Berkatilah Bapa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat-jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hal apapun, supaya melalui berkat-Mu boleh tetap menjadi berkat jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Kita sudah tiba di akhir dari ibadah kita. Ada satu firman Tuhan, Pengkhotbah 3 mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita percaya bahwa wabah virus corona ini hanya sementara. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang indah nantinya. Dan walaupun kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan nanti, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta kita, Tuhan selalu jadi kekuatan untuk kita. Sebagai pujian penutup, kita angkat pujian yang mengatakan, walau ku tak dapat melihat, ku tetap berharap kepada Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau sudah untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di
dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Satu teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati jemaat semua. Amin.